teman-teman semuanya, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Dan pada kesempatan ini, seperti biasa aku ingin berdiskusi seputaran tanya jawab yang kalian udah berikan di kolom komentar. Sehingga di sini kita akan bahas tuntas bagaimana cara penyelesaiannya. Dan di sini saya harapkan kalian terus support channel aku dengan like, comment, dan subscribe. Di mana tema kita hari ini adalah tentang ada beberapa pertanyaan mengenai kulkas dan mesin cuci. Nah, di sini aku ada 6 pertanyaan. Jadi kalau untuk pertama sekali dari Malok Saipudin, maaf mau tanya, aku displaynya error CF Om. Gimana solusinya kalau mesin nyala? Apakah harus segera ditangani atau gimana? Takut jebol soalnya Om. Nah, jadi kalau misalnya kulkas error CF berarti kan ada masalah kondensor fan. Diusahakan langsung diperbaiki ya, karena kalau tidak diperbaiki, apabila kipas pada kondensornya itu mati, mengakibatkan kompresornya bisa overheat, kepanasan. Hal itu dapat mengakibatkan kerusakan yang makin fatal, bisa nanti kompresornya rusak. Jadi untuk Malok Saipudin, segera diperbaiki ya. Biasanya ada kabel terputus atau motor fan itu kesat, dia tidak berputar. Oke, langsung kita next, pertanyaan yang kedua. Dari Makin Udin, dia bertanya melalui video saya yang membahas semua komentar juga. Mau tanya bang, kalau untuk freezer box, kalau mau ganti kondensor kira-kira berapa ya yang pas? Jadi kalau untuk freezer box itu, kalau saya kasih pendapat sih tergantung kapasitas freezernya juga. Tapi biasanya dia di atas 10U, biasa 10, 12, atau 14. 16 pun bisa ya. Jadi tergantung spek mesinnya juga, tapi sebenarnya sih kalau saya sih biasanya saya kasih 10U pun udah bisa ya. Tapi ya tergantung kalian. Ya ini sudah masuk ke eksperimen bentuknya. Tapi kalau saran saya sih 14 atau 16 pun lebih bagus. Itu untuk Makin Udin ya. Lanjut kita pertanyaan yang ketiga mengenai temanya mesin cuci. Dari Rizna Syarif. Kalau untuk masalah setelah mencuci lalu masuk ke mode pembilasan, nggak mau nyimpan air di tabung. Tapi kalau dimatikan dulu powernya, baru bisa nampung. Intinya kalau pertama dihidupkan bisa nampung air, tapi setelah air dikeluarkan dan mengering, nggak bisa lanjut proses selanjutnya karena air nggak tertampung. Keluar terus, mohon penjelasannya. Nah, jadi seperti ini kasusnya. Biasanya ada permasalahan di karet pembuangan bagian airnya yang udah tidak bisa menutup rapat. Jadi saat pergerakan dari katup pembuangan, karetnya itu udah tidak elastis lagi sehingga tidak bisa mengunci air saat proses pembilasan untuk mengisi. Jadi sering sekali aku dapatin itu permasalahannya untuk Ibu Rizna Syarif. Biasanya ada karet pembuangannya yang udah nggak bekerja normal. Karetnya itu biasa udah lembek, udah nggak fleksibel untuk mengunci air supaya tidak keluar ya. Jadi biasanya coba ganti dulu karet pembuangannya. Oke, kita lanjut next pertanyaan selanjutnya. Dari Dedi Kurniawan, dia 3 hari lalu dia berkomentar mengenai mesin cuci 2 tabung. Kalau keduanya tidak berputar, apanya? Tabung bagian nyuci hanya berdengung nggak mutar. Nah, jadi kalau masalah pembilasan dan pencucian pada mesin cuci 2 tabung, dia menggunakan satu kapasitor yang udah dirangkai secara paralel. Satu untuk mesin cuci, satu untuk pengeringan. Biasa untuk pencucian itu kisaran dia 10 mikro, pengeringan biasanya 5 mikro. Seperti itu. Biasanya kalau kapasitornya itu rusak, dapat mengganggu kinerja dari pengeringan dan juga pencucian. Jadi kalau untuk Dedi Kurniawan, coba cek dulu kapasitornya. Kalau kapasitornya bagus, berarti biasanya ada yang tersangkut di bagian pencucian atau pengeringan. Tapi yang paling sering kapasitornya ya. Biasa kapasitornya itu menggembung atau pecah. Udah ada di video aku. Coba cek aja mesin cuci 2 tabung tidak bisa mencuci. Ada itu permasalahan tentang kerusakan di kapasitornya. Nah, jadi ini ada 2 pertanyaan lagi. Dari Nea Rizal. Bang, kalau di-on-kan cuma muncul angka menit aja. Dan semua tombol cuma merubah angka menitnya aja. Apanya ya bang yang rusak? Jadi dia ada masalah mesin cuci. Dia hidupkan, tapi dia nggak bisa mengaplikasikan hanya dipencet-pencet. Itu pun programnya aja, tapi nggak bisa beroperasi. Biasanya permasalahan ini ada masalah di modul PCB-nya. Mungkin terkena air atau terkena tegangan yang tidak stabil, mengakibatkan papan komputernya itu rusak. Jadi perbaikannya ya ganti papan komputernya untuk Nea Rizal. Dia komentar di 2 minggu yang lalu. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir mengenai mesin cuci. Tips memperbaiki motor drain mesin cuci tipe Pronoding. Itu judul video saya ya. Jadi dia berkomentar di Vindra Channel.
Bang, mesin cuci saya permasalahannya sering dengung saja. Jadi air nggak mau masuk. Kira-kira apa masalahnya ya bang? Soalnya kalau didiemin 2 hari kadang bisa bagus sendiri. Tolong dijawab bang. Jadi kalau untuk mesin cuci yang hanya berdengung, dia berdengungnya itu bisa jadi dengung dari inlet airnya. Dia membutuhkan air. Tetapi air tidak masuk, kan gitu kasusnya. Biasanya ada 2 kemungkinan. Air kalian pelan, harus membutuhkan dorongan sanyu, atau yang kedua adanya tersumbat di saringan filter inlet airnya. Coba kalian cek saringannya, bersihkan saringan inletnya. Biasa kotor, dia masuk kotoran, pasir-pasir yang mengakibatkan air tersebut tersumbat. Nah, ada juga videonya di YouTube aku. Coba cek aja mesin cuci, air masuk kecil. Biasa tuh ada permasalahan di saringan dan juga di inletnya. Nah, itu ya untuk tadi yang berkomentar di Vindra Channel. Jadi udah ada 6 pertanyaan kalau menurut saya kurang lebih yang udah saya kasih informasi kepada kalian. Next di video selanjutnya nanti saya akan bahas lagi semua komentar-komentar yang masuk kepada saya. Dan juga saya akan menyempatkan waktu untuk live streaming supaya bisa langsung berdiskusi sama kalian. Dan besar harapanku kalian terus support channel aku dengan like, comment, dan subscribe. Karena support kalian sangat-sangat kuharapkan untuk membantu pertumbuhan channel ini. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Senang rasanya bisa menyapa kalian kembali. Sampai jumpa!